Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Kurama dari kelas BIKOM 23 UIN Sunan Kalijaga. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan tentang pendekatan makna kumaza atas Al-Quran oleh Profesor Dr. Phil Sahiron MA. Sebelum mulai pembahasan, baiknya jika mengetahui profil beliau terlebih dahulu. Beliau adalah Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Profesor Dr. Sahiron Syamsuddin MA. Beliau juga merupakan guru besar bidang ilmu tafsir di UIN Sunan Kalijaga. Beliau lahir pada tanggal 11 Agustus 1968 di Cirebon. Saat ini beliau di Kerapia, Bangunharjo, Sewan Bantul, Yogyakarta. Serta beliau juga mendirikan pondok pesantren bernama Baitul Hikmah. Pada selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang pendekatan makna kumaza. Pendekatan makna kumaza adalah pendekatan di mana seorang menggali atau merekonstruksi makna dan pesan utama historis, yakni makna atau makna dalam bahasa Arabnya, dan pesan utama atau signifikasi magza yang mungkin dimaksud oleh pengarang teks atau dipahami oleh audiens historis, dan kemudian mengembangkan signifikasi teks tersebut untuk konteks kekinian. Profesor Dr. Phil Sahiron MA menawarkan pendekatan makna kumaza dalam memahami dan menafsirkan ayat-ayat suci Al-Quran pada masa kontemporer ini, sehingga dapat merasakan bahwa Al-Quran itu sholih li kulli zaman wa makan, sesuai dan relevan untuk segala zaman dan tempat. Selanjutnya, pendekatan makna kumaza mempunyai 5 paradigma. Paradigma yang dimaksud di sini adalah di sisi landasan pemikiran yang harus dimiliki oleh penafsir ketika menggunakan pendekatan ini, antara lain. 1. Yaitu pertama, Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berfungsi sebagai rahmat kepada umat manusia dan alam semesta sejak masa Nabi hingga akhir zaman. Selanjutnya yang kedua yaitu pesan utama Al-Quran, yaitu universal, didasarkan pada keyakinan bahwa Al-Quran salih likuli zaman wa makan. Dari dua hal ini ada dua sisi Al-Quran yang harus diperhatikan, yakni al-makna, yakni makna bahasa atau literal dalam al-maghza, maksud utama dan signifikasi. Selanjutnya yaitu nomor 3, universalitas pesan Al-Quran memerlukan penafsiran, reaktualisasi dan reimplementasi yang terus-menerus. Dan satunya yang keempat, tidak adanya perentangan antara wahyu dan akal sehat atau logika. Keduanya tidak mungkin kontradiksi, melainkan saling membutuhkan. Yang kelima yaitu tidak adanya nas atau penghapusan dalam Al-Quran. Dan selanjutnya, ada 2 horizon atau wawasan yang sebaiknya digabungkan ketika seorang melakukan penafsiran, yakni horizon of text atau horizon text, dan horizon of reader atau horizon pembaca atau penafsir teks. Penggalian makna historis dan signifikasi historis dalam pendekatan makna kumaza ini dilakukan dalam rangka memperhatikan historis teks, sedangkan rekonstruksi signifikasi kontemporer bertujuan memberikan ruang kepada penafsir atau pembaca untuk menggunakan wawasan atau historinya dalam mengkontekstualisasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam teks yang ditafsirkan itu. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang ayat yang telah dijelaskan oleh Profesor Sahiron. Yaitu guna menjelaskan lebih jauh, Profesor Sahiron memberikan contoh bagaimana memahami ayat yang sempat viral, yaitu Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 51, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia. Jika kita mengambil al-makna saja, maka dilarang berteman setia dengan non-muslim. Kalau terpaku dengan al-makna at-tarihi, tidak memperhatikan al-maghza at-tarihi, maka akan keliru bersikap tidak mau berteman dengan non-muslim. Itu tentu saja sudah salah sekali ya. Soalnya Profesor Sahiron menyebutkan bahwa ada sebagian ayat yang bersifat jelas atau
bisa disebut dalam Islamnya itu muhkamat istilahnya, dan ada yang mutasyabihat. Ini adalah ujian. Jangan sampai keliru memahami ayat-ayat mutasyabihat termasuk dalam Quran surah Al-Maidah ayat 51. Tidak disebutkan magza at-tarifnya sehingga tidak diketahui pesan utamanya apa. Lalu, bagaimana cara memahami magza at-tarifi? Yaitu dengan melihat dari konteks sejarah. Sebelum perang Badar, sekelompok Yahudi datang kepada Rasulullah SAW, kemudian berkata bahwa mereka dengan tegas tidak mau ikut berperang melawan kaum musyrik Makkah. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan jika memang sekelompok Yahudi tersebut tidak berkeinginan membela Madinah bersama Rasul dan pasukan, tidak apa-apa. Kaum Muhajirun dan Ansor serta komunitas lainnya yang ada akan tetap mempertahankan Madinah. Maka dari cerita tersebut, dari sejarah tersebut dapat disimpulkan jika kita dilihat dari konteks sejarahnya ditambah dengan analisa linguistik, maka akan mengetahui al-maghza at-tarifi, pesan utama Quran surah Al-Maidah ayat 51 bukan tentang larangan berteman dengan non-muslim atau larangan melakukan pengkhianatan terhadap perjanjian bersama, perjanjian politik atau perjanjian politik Mitsaqul Madinah yang dikhianati oleh Yahudi dan saat itu dekat dengan Nasrani. Siapapun yang melakukan pengkhianatan maka bersiap-siap untuk tidak dapat dipercaya lagi oleh yang dikhianati. Begitulah pendekatan makna magza yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Shiron MA. Setelah mendapatkan pesan utama atau magza atau rihi, kemudian dikembangkan untuk konteks kekinian. Insya Allah jika dilakukan kita akan merasakan solih likuli zaman wa makan, sesuai dan relevan untuk segala zaman dan tempat. Dan kita akan merasakan Al-Quran adalah kitab suci yang penuh rahmat dan atau bisa dimaksud kasih sayang, begitu ya. Selanjutnya, menurut beliau, langkah yang baik dalam penafsiran melalui pendekatan makna magza dilakukan melalui 2 tahap, yaitu yang pertama mencari makna atau makna asal ayat dan selanjutnya menentukan signifikasi ayat atau magza. Yang pertama, temukan makna asal dalam memperoleh makna literal. Berikut langkah yang disusun oleh Profesor Dr. Phil Shiron MA. Yang pertama adalah poin A. Pertama, analisa cermat atas bahasa Arab Al-Quran. Yang poin B, analisa intelektualitas. Poin C, analisa intratekstualitas. Dan yang D, memperhatikan asbabun nuzul sejarah mikro dan keadaan bangsa Arab sejarah makro. Untuk singkatnya seperti itu. Tentunya poin E, menentukan maksud ayat Al-Quran ketika diturunkan. Tentunya itu inti metode penafsiran yang poin kedua, mencari signifikasi ayat, memperhatikan kategori ayat, mengembangkan maksud, menangkap makna isyari, menafsirkan ayat dari sudut pandang keilmuan, penyesuaian dan implementasi pesan ayat. Ini adalah satu tahap terakhir yang nantinya akan menjadi sebuah penafsiran yang dapat berguna pada seperti yang dikatakan itu zaman 2 makan. Selanjutnya, ada beberapa prinsip dalam penafsiran makna magza. Salah satunya adalah harus selalu sadar bahwa penafsiran ini hanya relatif kebenaran. Yang absolut hanyalah Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Shiron MA. Beliau juga sebagai ahli tafsir Al-Quran, Profesor Dr. Shiron pernah menjadi saksi ahli yang meringankan pada masalah hukum yang menimpa Insinyur Basuki Cahayapurnama atau biasa kita sebut Pak Ahok. Itu adalah satu fakta dari profil beliau.